sudut pandang kita. Didukung oleh Sahabat Eljon TV, kembali lagi dalam tayangan Point of View hari ini. Nah, tadi kita sudah sedikit ngobrol-ngobrol dengan Pak Joni Sugiarto tentang destinasi wisata yang ada di Indonesia yang pastinya powerful dan memiliki potensi sangat besar. Tadi sedikit mau tanya nih, kalau dari Pak Joni sendiri diminta memilih satu kekuatan utama pariwisata di Indonesia yang paling relevan dengan kondisi global saat ini, apa yang akan Bapak pilih dan kenapa alasannya? Kalau saya sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya lagi pengen melihat keindahan bawah laut, saya pilih Indonesia Timur. Pasti lari ke sana. Kalau saya pengen ngelihat kegiatan sehari-hari yang sangat kental dengan kebudayaan, saya akan lari ke Bali atau ke Jogja. Ya. Kalau saya pengen menikmatin kuliner, saya akan lari ke Bandung atau lari ke Palembang. Karena empek-empek di Palembang tuh ragamnya luar biasa banyak sekali, biasa, iya. Ya kan? Jadi tergantung kita lagi pengen kemana. Bulan lalu keluarga saya mengatakan, udah kangen nih sama empek-empek Palembang. Makanya kemarin kami 3 hari atau 4 hari kami sengaja ke Palembang nginep di sana tiap hari. Keliling mencari empek-empek yang terkenal di sana, nyobain empek-empek sini ke sana, nyobain banyak kuliner sana. Yes. Nah, jadi kalau berwisata itu kan sangat tergantung kita lagi pengen apa. Ya, Kalau setuju. pengen pantai yang bagus, saya pikir pantai yang indah sekali, bahkan Bali pun kalah. Itu mungkin pantai di Bangka dan Belitung. Itu Ya. pantainya indah sekali. Tapi kalau bawah lautnya lebih indah di Indonesia Timur. Iya, setuju. Nah, jadi masing-masing daerah punya karakter sendiri-sendiri, punya daya tarik sendiri-sendiri. Nah, kita pengennya kemana nih? Ya, kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita, lantas kita bisa hunting. Itu yang sering saya lakukan. Yes, jadi memang memilih segmentasinya nih. Kita kira-kira berwisata pengen ke mana dan mencari apa tujuan utamanya itu. Kita pengen apa? Ya, setuju banget. Lalu dari selain tadi kita mungkin mencari tujuan kita, target kita untuk wisata di tempat tersebut tuh apa? Tapi selain itu pasti ada tujuan utamanya, itu mencari keamanan, Ded. Lalu keamanan dan stabilitas kini menjadi pertimbangan nih, Dedi, bagi seluruh wisatawan, baik itu mungkin domestik atau mungkin internasional. Menurut dari Dedi sendiri, langkah apa yang paling penting dilakukan Indonesia untuk terus membangun kepercayaan kepada seluruh wisatawan? Di Indonesia ada sebagian besar itu turis merasa nyaman. Mau dari suku apa saja, agama apa saja, merasa cukup aman. Yes. Ada beberapa daerah yang sepertinya kurang welcome kepada suku tertentu, kepada agama tertentu, sehingga mereka rasa-rasanya banyak larangan. Ya, kita misalnya nih, seumur saya masuk ke hotel masih ditanyain mana surat nikahnya. Saya jalan sama istri saya, nggak lucu kan? Mungkin nggak kita bawa surat nikah perjalanan? Ya nggak mungkin, gitu loh. Nah, kalau itu semuanya dicurigain, di mana lagi rasa nyaman kita? Itu kan tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi. Banyak di daerah yang pemerintah daerahnya tidak punya kemampuan mengatasi masyarakatnya. Jadi begitu masuk ke daerah wisata, itu bisa-bisa dimintain uang lewat. Jadi ada pos dijagain oleh sekelompok anak muda, dijaga, minta dibayar 10.000 satu orang, dan itu tidak resmi. Nanti masuk lagi sampai ke dalam, ada lagi pos kedua, kumpulan masyarakat. Bahkan saya pernah sampai saking keselnya saya menghadap ke gubernurnya. Saya bilang, di satu pihak pemerintah yuk ngedorong pariwisata. Di satu pihak ini kejadian nih. Saya dari pintu masuk sampai ke objek wisata itu, saya dipungut oleh 6 pos yang berbeda dari masyarakat rata-rata mengaku
lewatin kampung saya, kita perlu biaya perawatan jalan. Jalan ini perlu kita jaga. Ya. Yang jaga di situ anak-anak muda, mulutnya bau bir, matanya merah, ya kan? Nah, mereka kelihatan kurang tidur, mungkin karena bergadang di situ ya. Jadi kalau pemerintah daerahnya tidak mampu mengatasi masalah sosial di daerah itu, maka bisa dipercaya bahwa wisatawan yang datang mungkin pertama saja karena promosinya bagus, tapi akan mengatakan ini terakhir. Iya. Ya. Jadi saya beberapa kali ngajak keluarga, istri saya selalu bilang, "Papi, ini yang terakhir ya kita kesini, kita nggak datang lagi ya." Gitu. Tapi ada daerah yang setelah kita datang, nanti kapan-kapan kita datang lagi ya. Yes. Nah, hal-hal seperti itulah banyak tidak disadarin oleh pemerintah daerah. Kalau dia tidak bisa membuat repeater, turis yang datang dan datang lagi, itu dia hanya menghunting turis baru, kosnya akan sangat tinggi. Yes. Biaya promosi dia terus di-push, ya, walaupun dia bikin konten sebagus apa, tapi orang dari mulut ke mulut, atau bahkan yang sudah pernah datang merasa kapok, merasa, udah gue nggak mau datang lagi. Nah, ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Jadi harus sangat hati-hati. Kita ini mungkin harus ada peranan Kementerian Dalam Negeri, ada peranan dari Menteri Pariwisata, ada peranan dari Kapolri, bagaimana menertibkan masyarakat di daerah untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang. Mendingan misalnya tadi dipungut oleh 6 pos yang berbeda-beda secara liar oleh anak-anak muda. Mungkin disatukan aja sama mereka. Pungut aja di satu, pos paling depan. Dipungut, kampung ini butuh 10.000, ini 10.000, berapa totalnya? 60. Lu bayar aja 60.000, dijamin begitu masuk sampai ke ujung, tidak ada yang ganggu, tidak ada yang mencegat. Kan orang ngerasa lebih nyaman kan? Tapi kemampuannya ada nggak? Mungkin harus ditertibkan. Menteri Dalam Negeri ikut berperan, karena masyarakatnya kan. Gubernur ikut berperan, bupatinya ikut berperan, polisinya ikut berperan, bagaimana membackup pemerintah daerahnya, agar masyarakat tidak liar secara individu ya, secara sendiri-sendiri. Oh ini kampung gua, lewat kampung gua lu mesti bayar. Nah, gimana menghindarin itu? Nah, Indonesia masih punya beberapa kendala menuju destinasi pariwisata seperti hal-hal seperti itu. Ya, jadi memang tadi sesuai yang sudah disampaikan sama Pak Joni sendiri, kalau masih banyak banget pungutan-pungutan liar gitu, yang akhirnya bikin nggak nyaman, nggak aman juga untuk para wisatawan berkunjung kembali, atau mungkin istilahnya repeater wisatawan ke tempat wisata tersebut. Nah, mungkin nggak sih, kalau misalkan ada pengaruh dari mungkin tempat tersebut atau mungkin objek destinasi tersebut tuh terlalu ketinggalan zaman ya, istilahnya kuno lah seperti itu. Nggak terpengaruh oleh digitalisasi dan juga kecerdasan buatan yang mungkin akhir-akhir ini semakin mempengaruhi cara wisatawan merencanakan perjalanannya. Menurut dari Pak Joni sendiri, bagaimana teknologi seharusnya dimanfaatkan agar tidak hanya mempermudah perjalanan, tapi juga meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan sendiri? Ya, zaman sekarang di dunia digital ini, saya yakin banyak kemudahan yang bisa dicapai. Artinya dengan mudah orang bisa mengaku konten creator. Orang dengan mudah bisa membuat konten. Tapi apakah konten itu menjadi positif atau menjadi kontraproduktif? Ya kan? Nah, ini harus ada satu ilmunya, harus punya pengetahuannya, dan harus punya perencanaan yang matang. Apa sih yang mau dipromosikan? Dan benar nggak apa yang dipromosikan itu terjadi di daerah tujuan wisata itu? Ya, jangan sampai dipromosikan di situ terkenal pisang, tapi makan pisang goreng di situ nggak ada. Betul. Iya kan? Jangan sampai seperti Palembang, promosi kota empek-empek, datang ke sana tidak ada toko empek-empek. Nah, ini kan harus punya cara mengonten yang benar.
jangan kontraproduktif. Kita harus mendorong, dan di situ pemerintah harus hadir. Kenapa? Karena masih banyak masyarakat yang belum melalui satu proses pengetahuan trik-trik promosi, trik-trik bikin konten yang benar. Akhirnya semua orang mengaku konten kreator, tapi konten yang dia bikin sesuai dengan kata hatinya, bukan sesuai dengan kepentingan destinasi, bukan sesuai dengan kepentingan promosi, tapi sesuai dengan kata hatinya. Akibatnya kan banyak hal-hal negatif terjadi. Nah, itu menurut saya perlu, kita di mana-mana perlu kehadiran pemerintah yang lebih pintar dari kita, yang ngajarin kita, yang menggriting kita. Jangan sampai pemerintah justru sepertinya tidak punya tenaga ahli, sepertinya nggak peduli, akhirnya ya udah, apa yang terjadi terjadilah. Itu menurut saya menjadi salah satu kendala kita yang sangat berat di zaman digital ini. Ya, setuju banget Dedi. Jadi memang kadang kita semudah pegang handphone bisa mengakses seluruh destinasi wisata yang ada di Indonesia, tapi juga kalau yang publikasinya mungkin tidak sesuai dengan segmentasinya tadi, entah itu mereka tujuannya cuman pengen nge-expose dirinya sendiri atau mungkin pengen nge-expose destinasi wisatanya, itu kadang-kadang sedikit berbeda ya. Betul. Seperti itu, Dedi. Lalu menurut pandangan dari diri sendiri sebagai tokoh pariwisata nasional, apa yang paling perlu dibenahi dan ekosistem pariwisata Indonesia seperti apa yang harus siap menghadapi gejolak global saat ini? Yang pertama tentu masyarakatnya. Jadi kualitas SDM di bidang pariwisata harus terus ditingkatkan. Ya. Yang kedua, tentu destinasi objek wisata harus terus ditingkatkan. Saya melihat begitu banyak destinasi pariwisata. Pemerintah menggembar-gemborkan, saya punya pantai bagus, saya punya objek wisata bagus. Akhirnya turunlah dana, di situ dibangun WC-WC, toilet untuk dipakai oleh masyarakat. Pintu masuk dipungut, pintu masuk. Begitu kita sampai sana, WC-nya tidak terurus, air bersih pun tidak ada. Terus gimana kita mau jualan? Nah, menuju ke satu destinasi itu tentu ada aksesibilitas. Aksesibilitas ini adalah menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah. Jadi pemerintah harus betul-betul mempunyai keberanian untuk menganggarkan anggaran membuat infrastruktur ke sana. Jangan sampai berpikir, aku lebih penting arahnya ke perkebunan sawit karena aku mendapat PAD lebih gede dari kebun sawit dibandingkan dari pariwisata. Ya, karena kadang-kadang kalau penempatan anggaran itu tidak tepat, itu akan membuat daerah wisata, destinasi kita susah dijangkau. Begitu dia susah dijangkau, jalannya lobang-lobang, lampu gelap, remang-remang, malam-malam tidak ada akses penerangan, ya, lampunya gelap. Tapi di satu pihak pemerintah di mana-mana menggembar-gemborkan, wah aku punya objek wisata begini-begini. Begitu orang datang, kenyataannya tidak seperti itu. Itu kan backfire. Nah, bagaimana cara tidak hanya masyarakat yang harus punya pengetahuan itu, pemerintah daerah harus punya pengetahuan itu. Oleh karena itu dari kementerian sebagai kepanjangan tangan dari Bapak Presiden itu harus punya kompetensi dalam hal itu. Harus punya pengetahuan masalah pariwisata. Ajak semua pimpinan daerah, bupati, wali kota, gubernur, kepala dinas pariwisata duduk bareng. Iya kan? Untuk bagaimana menjaga akses menuju ke objek wisata. Bagaimana kebesaran hati dari seorang bupati, wali kota, kalau dia membangun di situ, sudah bangun jalan bagus, saya lihat banyak daerah dibangun tempat-tempat untuk UMKM, tapi kenyataan sampai di sana, mungkin 50% UMKM-nya tutup. Ya, setuju. Iya kan? Sebagian terbengkalai. Begitu kita masuk ke ini, begitu kita masuk ke kamar kecilnya,
Di situ udah jorok, airnya nggak jalan, penerangannya nggak ada. Padahal tadi kita pintu masuk udah bayar tuh. Iya. Nah kalau pemerintah merasa nih, aduh aku sulit untuk menjaga kualitas ini, ya ajaklah pihak ketiga. Kasih aturan-aturan, nih kamu ngelola ini. Apa kita bagi hasil atau sebaliknya pemerintah bayar dia. Profesional. Iya. Clearly lebih simple ya dia. Iya. Sebenarnya dengan adanya PAD dan juga retribusi harusnya alokasinya juga lebih maksimal. Betul. Seperti itu. Yang pasti bisa menunjang dan juga memajukan destinasi pariwisata Indonesia supaya bisa lebih berkelanjutan. Sebagai penutup di perbincangan kita di sore hari ini, Den, nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Apa pesan dan pandangan dari Dedi sendiri bagi para pelaku pariwisata Indonesia agar mampu mengubah ketidakpastian global dan fluktuasi biaya perjalanan menjadi peluang untuk tumbuh berinovasi dan semakin berdaya saing tinggi? Saya sih berharap pemerintah daerah itu betul-betul serius menganggap pariwisata adalah salah satu pendorong ekonomi yang menjadi andalan daerahnya. Karena apapun ceritanya, sumber alam yang begitu besar satu saat pasti habis. Ya, sumber daya alam yang dikeruk terus, hutan yang dibabat, diganti dengan industri lain. Industri apa saja? Industri hijau tanpa asap, satu-satunya adalah pariwisata. Jadi, ayo bersama-sama kita membangun pariwisata Indonesia dengan lebih bertanggung jawab. Dimulai dengan cara berpikir, cara membuat planning dari pemerintahnya sendiri. Baik, terima kasih Dedi sudah berbagi sudut pandangnya di Point of View hari ini. Dan sahabat Eljon, demikian POV kali ini. Saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya dan juga update berita terkini seputar pariwisata, bisnis dan investasi di portal berita eljonnews.com. Ikuti juga sosial media kami di @eljonnews dan di @eljontv.official. Saya Rahmat Putra, pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. POV, Point of View. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. Yeah, 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 yeah. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.